kemudian kelompok kemampuan literasi, dan kelompok kemampuan hidup gitu ya. Dari 3 ini, kemudian yang pertama learning skills ini tidak semata-mata kemampuan belajar secara akademik saja, tetapi lebih dari itu bagaimana kita belajar itu tidak, misalkan ya kita belajar matematika tidak sekedar kita bisa berhitung, tetapi bagaimana kita mengasah kita bisa bernalar dengan baik. Nah, pada kemampuan ini, learning skill ini ada 4. Yang pertama critical thinking, creativity, collaborating, dan communicating. Critical thinking, bagaimana kita memecahkan suatu masalah yang lebih komprehensif gitu ya. Kalau di dalam pembelajaran biasanya masalahnya dikenal dengan HOTS, Higher Order of Thinking Skill gitu. Tidak hanya sekedar menerapkan rumus, tidak hanya sekedar saya berhitung selesai gitu ya. Tetapi kita bisa menyelesaikan itu atau soal-soal yang tidak rutin gitu ya, out of the box. Tidak selamanya soal itu hanya gitu-gitu aja. Misalkan kalau sistem persamaan linear 2 variabel, kita selalu disuguhkan dengan yang klasik itu tentukan nilai X dan Y gitu ya. Tetapi bagaimana itu diterapkan dalam suatu permasalahan. Kemudian creativity, berinovasi menghasilkan hal baru yang kreatif di luar zona nyaman, yang kita nggak duga ternyata itu kreatif gitu ya. Kadang kita tidak menduga seperti halnya ini akan viral gitu ya. Orang-orang juga berinovasi membuat depan rumahnya itu ditanami bunga, oh ternyata viral, banyak yang datang gitu ya. Kita ingat beberapa tahun yang lalu seperti itu di mana daerah Patok, Gunung Kidul gitu ya. Kemudian collaborating, kemampuan bekerja sama. Tentunya ketika kita bekerja sendiri, mungkin hanya beberapa hal saja yang bisa kita selesaikan. Tetapi begitu kita berkolaborasi, kita bisa menggabungkan ide-ide kita, gitu ya. Terkadang ketika kita ide saya aja ini yang bagus, kemudian temannya mau mengeluarkan ide, kok nampaknya saya nggak setuju, gitu ya. Ya kita gali dulu kenapa teman kita mengeluarkan ide itu. Jadi kita beri kesempatan orang lain untuk memunculkan ide, kemudian memberikan penjelasan atau rasionalitas atas idenya itu. Siapa tahu ide yang teman kita munculkan itu dilengkapi dengan ide kita malah justru akan lebih baik gitu ya. Jadi collaborating tidak semata-mata hanya bekerja bersama, tetap berjalan bersama begitu ya, tetapi harus ada kebersamaan itu tidak selalu kita memberi terus gitu ya. Ini ide saya gitu ya. Tetapi kita juga mendengarkan ide orang lain. Kalau dalam berkolaborasi dalam kelompok misalkan itu sudah mulai kalau ide saya nggak dipakai, saya nggak akan ikut kelompok itu sudah perpecahan dalam kelompok. Semoga nanti kelompok teman-teman ini dalam mengerjakan 6 proyek itu bisa berjalan dengan baik semuanya ya. Kemudian communicating, berkomunikasi, menyampaikan ide dengan baik, dan ini menyatukan, mengintegrasikan kemampuan ketiga tadi ya.
kita punya kreativiti, tetapi kalau kita tidak punya kemampuan berkomunikasi dengan baik, terkadang bisa melukai atau malah salah tafsir orang lain ya. Gitu. Kemudian yang kedua, kemampuan literasi. Ada 3, literasi informasi, literasi media, dan teknologi. Ya. Kemampuan literasi ini berfokus bagaimana orang membedakan fakta, kemudian melihat sumber penerbitan atau sumber media itu dan teknologi yang ada di belakangnya. Ya. Kemudian ada 3, informasi literasi, itu memahami data angka statistik atau melek informasi, kemudian membedakan berita itu benar atau hanya berita bohong gitu ya. Kita harus bisa menangkap itu. Nah, kembali pada melek informasi ini, ya kita perlu critical thinking lagi ya, kembali ke yang tadi yang pertama. Jadi menalar apakah informasi itu benar atau enggak ya. Kemudian yang kedua, literasi media, memahami sumber informasi, sumber berita, memperhatikan apakah sumber berita itu kredibel atau tidak. Ya. Jadi banyak berseliweran sekarang sumber-sumber media itu ya hanya potong sana potong sini upload, potong sana potong sini upload. Nah, kita yang harus punya kemampuan untuk memilih medianya. Kemudian teknologi, paham dan melek teknologi terkait dengan perangkat seluler, komputer, dan pemrograman sebagai bagian dari hidup sehari-hari. Jadi memang betul kita tidak bisa terpisah dari seluler ya sekarang ya. Kalau seluler kita ketinggalan saja di rumah gitu, kita aduh, nanti kalau ada yang menghubungi. Padahal dulunya pengalaman saya sebelum saya menggunakan HP begitu ya kemanapun malah aman tenang gitu ya. Tapi sekarang malah merasa nggak tenang kalau nggak bawa. Terkait dengan teknologi ini, bagaimana kita bisa menggunakan secara bijak. Kemudian kemampuan hidup, life skill, ini ada flexibility, leadership, inisiatif, productivity, dan social skill. Flexibility, kita lentur ya, lentur terhadap suasana setempat. Teman lebih ini sudah mulai pembelajaran yang luring begitu ya, dari luar kota kemudian masuk ke Yogyakarta, mencoba beradaptasi di situ. Ya. Terlebih pada hal-hal yang di luar rencana, ketika sudah memprediksikan bahwa misalkan ya, saya akan belajar luring nanti di kampus, oh ternyata begitu masuk dapat kos, teman-teman harus karantina dulu. Oke, ikuti gitu ya. Ini kan sudah di luar, sebenarnya tahu tetapi kadang di luar rencana kita gitu ya. Rencananya kan ke kampus langsung kuliah ya udah. Gitu. Kemudian yang kedua ada tes macam-macam gitu ya. Ada tracing macam-macam. Kok harus repot begini gitu. Nah, ini kita dalam rangka beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita. Yang kedua, leadership, kepemimpinan. Bagaimana seseorang bisa menetapkan tujuan, kemudian melakukan tujuannya itu, melakukan kegiatan guna meraih tujuannya itu, dan bagaimana memberikan pengaruh. Pengaruh lebih ke impact ya. Jadi apa yang kita lakukan berpengaruh baik pada orang lain. Kemudian inisiatif itu memulai sesuatu. Ini perlu ketika nanti teman-teman dalam kelompoknya ini saling menunggu ya. Ada kadang yang mungkin saling menunggu. Teman saya kan masih diam-diam aja.
semuanya diem, ada yang bergerak gitu ya. Biasanya ini lebih ke hal yang baru. Kalau sebelumnya belum pernah berkelompok dengan teman yang dipilih ini tadi, gitu ya. Ini mau mencoba berkomunikasi saja kadang agak kaku gitu ya. Dikira nanti begini, dikira, nah itu hilangkan. Yang penting teman-teman punya inisiatif memulai sesuatu, memulai berkomunikasi ya, pertama kali. Nah itu akan lebih lancar di kemudian daripada saling menunggu. Kemudian productivity melakukan sesuatu yang lebih efektif dan efisien. Ini kalau kita sudah punya inisiatif untuk memulai hal yang akan kita kerjakan tadi, gitu ya. Nah itu apa sih yang kita mau gitu ya? Kita bisa menghasilkan sesuatu tepat waktu, kemudian menghasilkan sesuatu yang berguna gitu ya. Itu productivity. Kemudian social skill, kemampuan bersosialisasi untuk membangun jejaring yang lebih luas gitu ya. Ini kembali lagi tadi ada komunikasi ya. Jadi komunikatif, menyampaikan pendapat, menyampaikan ide terkait dengan yang kita punyai gitu ya. Dan bersosialisasi tidak selalu juga harus punya ide gitu ya, tetapi bersosialisasi kita mengajak diskusi, mengajak ngobrol. Pertama, ayo kita ini nanti diskusi apa gitu. Nah itu sudah mencoba mensosialisasikan diri teman-teman. Saya kira itu teman-teman dan Pak Onggi terkait dengan yang akan kita geluti gitu ya. Kreativitas, ya, sumbernya pasti ada kemampuan-kemampuan yang perlu diasah tadi. Nah, dalam rangka mengasah ke-12 kemampuan itu, kita mewadahi teman-teman dalam mata kuliah kreativitas ini. Apakah di mata kuliah lain? Tidak. Saya yakin juga di mata kuliah lain akan berdinamika terkait dengan hal yang sama, terkait dengan kemampuan yang sama, 12 itu, tetapi hanya konten-kontennya, caranya saja yang berbeda gitu ya. Nah, kita akan berdinamika dengan cara kita di mata kuliah ini, yang mungkin nanti ada beberapa hal juga out of the box gitu ya, di luar gambaran kita, di luar pikiran kita. Kelompok lain kok, ternyata gitu ya kelompok lain. Dan seringkali kita juga memandang apa ya, kok kelompok saya hanya begini ya idenya. Nah, siapa tahu ide yang hanya begini ya. Kadang kan kita hanya mengatakan ide saya hanya begini. Ternyata impact-nya besar dan luas gitu ya. Saya hanya mengajari berhitung gitu ya. Ide berhitung dengan seperti ini. Kemudian kita buat videonya, kita taruh di YouTube, ternyata ini yang melihat ribuan orang gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa mempublish ke ribuan orang ya? Yang pertama ya tadi kita perlu ada jejaring, jadi kemampuan berkomunikasi dan sosial skill tadi itu juga diperlukan. Saya kira itu teman-teman dan Pak Onggi, kita bisa melanjutkan dinamika kita di pagi ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman untuk yang disampaikan Pak Arif. Apa yang disampaikan Pak Arif, PPT-nya sudah ada di LMS ya, teman-teman bisa mendownloadnya begitu ya. Jadi pada poinnya adalah kita baru bicara tentang
mengapa sih kreativitas itu penting di dalam proses pembelajaran matematika. Jadi salah satunya adalah untuk menjadi landasan terbangunnya kemampuan di abad 21. Apa itu kemampuan di abad 21? Artinya kemampuan di mana kita diharapkan memiliki kemampuan itu sehingga bisa dapat survive di abad 21 gitu ya. Nah, kreativitas itu menjadi salah satu bagian yang melandasi beberapa kemampuan. Jadi kalau tadi Pak Arief sudah menyinggung terkait dengan kemampuan literasi, beberapa literasi. Nah, itu basicnya itu adalah proses berpikir kreatif. Karena itu yang mendasari sehingga bisa membentuk nanti salah satunya adalah kemampuan terkait dengan literasi, baik literasi sains, literasi matematika, dan seterusnya. Bahkan sekarang sudah muncul beberapa literasi yang baru ya. Kalau teman-teman pernah dengar mungkin literasi terkait dengan keuangan itu financial literasi gitu ya. Kemudian ada juga literasi digital. Nah, jadi dasarnya adalah proses berpikir kreatif. Nah, baik. Untuk selanjutnya teman-teman akan berdinamika di dalam kelompok tadi, gitu ya. Apa yang perlu teman-teman cari? Yang perlu teman-teman cari itu ada dua hal, yaitu yang pertama apa sih pengertian kreativitas menurut ahli, gitu ya. Nah, coba teman-teman cari 3 pendapat ahli tentang kreativitas. Kemudian setelah itu teman-teman rangkum, dari 3 pendapat ahli itu coba teman-teman rumuskan. Menurut teman-teman kreativitas itu apa? Ya. Kreativitas, jadi mencari pengertian kreativitas menurut ahli. Minimal dari 3 ahli, kemudian setelah ketemu silakan dituliskan menurut si A kreativitas itu apa, menurut si B kreativitas itu apa, dan seterusnya. Nah, kemudian setelah ketemu 3 pendapat ahli, lalu teman-teman merumuskan menurut kelompok kami kreativitas adalah seperti ini berdasarkan pendapat 3 ahli tadi. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, teman-teman kami harapkan mencari indikator apa yang menjadi indikator kemampuan berpikir kreatif. Nah, harapan kami teman-teman bisa menemukan 2 pendapat ahli, gitu ya, 2 pendapat ahli yang merumuskan apa sih indikator kemampuan berpikir kreatif, gitu ya. Nah, kemudian dari 2 pendapat itu teman-teman coba rumuskan menurut versi teman-teman. Jadi apa sih indikator seseorang itu punya kemampuan berpikir kreatif, gitu ya. Nah, jadi itu 2 tugas yang teman-teman perlu kerjakan secara berkelompok, begitu ya. Nah, untuk materinya teman-teman bisa searching di internet, gitu ya, berbagai blog sudah ada, web jurnal silahkan, gitu ya. Tetapi mungkin salah satu kata kunci yang bisa membantu salah satu tulisan yang banyak tentang kreativitas adalah yang ditulis oleh Pak Tatak Eko Siswanto, gitu ya. Tatak Yuli Eko Siswanto. Nah, itu dari UNESA, jadi Universitas Negeri Surabaya. Beberapa paper beliau itu banyak yang bicara tentang kreativitas dan indikatornya, bisa di-searching, bisa. Nah, teman-teman sekarang masuk di dalam kelompok 1 jam nanti berdinamika, begitu ya. Silakan di-searching lalu ditulis, dirangkum, nanti bisa dipresentasikan di 1 jam terakhir, begitu ya, setengah jam terakhir. Jadi ini nanti
jam 10 sampai jam 11 teman-teman diskusi dalam kelompok. Lalu nanti jam 11 kita kembali ke ruang utama untuk berdinamika mempresentasikan hasil temuan teman-teman, gitu ya. Nah, ini berarti breakout room-nya saya buat jadi 3, ya. Jadi ada satu yang di ruang utama, bisa dibantu Pak Arif, kelompok 1 dulu. kelompok 1 di ruang utama aja Pak. Oh ya. Oh, sebentar. Atau kelompok 4 yang di ruang utama supaya room 1, kelompok 1, Mbak Vina. Saya belum puas. Oh, oke. Sebentar saya jadi Mungkin tadi keluar. Tunggu sebentar ya, teman-teman. Main room kelompok 1. Di main room kelompok 4 aja. Supaya room 1, room 2, room 1 untuk kelompok 1, room 2 kelompok 2. Ada yang terlempar keluar ya? Berapa orang? Satu. Bisa masuk ke ruang masing-masing, silahkan. Jadi kelompok 1 menempati room 1, kelompok 2 menempati room 2, kelompok 3 menempati room 3, lalu kelompok 4 di main room. Kelompok 2, baru 2 yang bergabung. Serinanya enggak join ini. Agnes yang terlempar tadi. Tapi Serina juga belum bisa bergabung. Oke. Nah ini Serina masih di sini. Oh, sudah. Oke. Ya, silakan Mas Yoga, Mas Stefanus dan Mas Rizky untuk bisa diskusi. Kami akan coba ke ruang yang lain. Baik, Pak. Baik, Pak. Nah, gitu dong. Halo, guys. Halo. Ayo, siapa sih arek nulis? Halo. Ayo guys. Siapa sih arek nulis gila?
Udah langsung nulis cok, screenshot aja. Ya kuat diketik tau depan. Aku cek magang sih. Gak matang. Ini ana sik nulis siji njur gue sing golek indikator siji sing golek kreativitas siji. Gimana? Tulisannya panas sapi cok. Sepanjang saya nulis. Lah ya ketik tau sak ditulis ya apa nulis lah. Ayolah, aku yang ngetik lah. Cok, cek magang. Cek magang. Enggak golek sing kreativitas. Siji carilah minimal 3 pendapat ahli tentang kreativitas, tuliskan 3 itu dan rumuskan kembali definisi kreativitas untuk kelompok. Aku nyari bentar. Ini golek sing siji ne berarti cok, alah iki gampang kok. 5 menit dadi. Jadi lah. Nyapa Muhammad. Nah, kane kuwi. Oke, karek tak kopas bareng kok tak weke di Enus. Oke. Nus, Oi, kenapa yuk? mending besok kamu privat bahasa Jawa ke aku tuh. Cok. Kota. Iya? Enggak kayaknya buta-buta aneh. On kemain gini. Oke, ngene tuh. Engko kon SMP. Masuk ra. Burine dimulai kok deh. Gak mengerikan. Ini gue ikut loh. Kilo, Pak Friends. Ambil beda lagi. Friends groupmu kurang kayak. Iki kurang dawa cok nanggung mergane. Semua tak kejawen. Kira sudah tarik tak ini cok hari itu. Nah, yo kayak ndang digolek sih, tak golek. Tahu tak off cam sih, aku gak sepatu nek teko jedul lah yo. Lucu. Suwi ora botak aku. Ya, Sik tak golek. Pengertian kreativitas menurut ahli. ya aku cok, gue sing sore cok, sing cari minimal 2 itu. Indikator kaya. Mau apa sih? Indikator apa sih? Nah, dia aku. Bagi berarti dewe akeh presentasi loh iki. Asik teman. Cek podcast itu asik kan cok. Indikator kreativitas menurut ahli. Podcast sih ngopo emang tuh. Ya podcast karo uang kui. Tapi dewe beda-beda. Beda-beda gue. Kalau di itu anjurkan ke Zoom tapi nek rate sana bang. Iya juga ya. Iki. Kon apa ki? Honda itu, gawe Honda lah nganu kreativitas. Pendopo tuh. Oke, indikator kalau ciri-ciri kan podo toh. Iki enake cek untuk pesan. Ini ya, Kreativitas. nah wes ketemu gitu. Kok ketik no, kok aku kirim ke step. Aku iki nek sing indikator iki enake iki apa? Jenenge file. Masuk aku tenan. File cuk. Kudu blok. Berapa apa tuh? Iya. Si tak kirim nang Stepan saya.
bagian intern. Kinus tak kirimi. Yuk. Kreativitas adalah kemampuan untuk memberikan gagasan baru. Gimana teman-teman? Ada kesulitan enggak? Sampai saat ini belum ada kesulitan, Pak. Oke. Masih mencari referensi-referensi yang bagus untuk dikembangkan gitu, Pak. Oke. Udah tak kirim Nus. Yuk. Indikator kreativitas. Indikator kreativitas. Mungkin teman yang mengumpulkan bisa share screen sehingga teman-teman bisa melihat apa yang sudah diperoleh gitu. Salah satu bisa share screen. Ini kalau yang pertama gini teman-teman, saya mencari ada 3 ini, Lutfi Dayatun, Sablin, sama Supriyadi untuk pengertian untuk kreativitasnya. Oh ya, yang Widayatun ada tahunnya, Mas Yoga? Nggak ada, Pak. Mungkin cari dulu. Oh ya, jangan lupa daftar pustakanya ditulis juga ya, Iya, Pak. supaya nanti kalian mudah merujuknya juga. Oke, sudah ketemu 3 pendapat tentang kreativitas. Oke, nanti tinggal kalian mencoba cari benang merahnya dari 3 pendapat itu. Menurut kalian kreativitas itu apa? Ya. Oke, silakan bisa dilanjut. Ya, Pak. Yuk, kamu nanti share screen ya. Kenapa? Kamu yang share screen. Bebas. Aku pakai HP soalnya. Kok nggak orang tahu nih Widayatun? Indikator. Nus, sabar ya, Nus. Oh iya. Pendapat. Indikator. Sabar. Rizky gimana? Kelembar.
Rizky hilang ini. Lempar deh. Kamu udah dapetnya yang indikator ya? Aku nganu apa itu namanya? Yang pertama aku Oh, cari yang pertama Nus. aku yang indikator. Halo, halo. Halo. Aduh, cok mati lampu. Wes tak kirim Stefanus, cok. Gawe indikatornya dewe Des. Hah? Gawe indikatornya dewe. Lah, jadi nih nggak apa golek. Yang golek karo merumuskan sendiri. Nah, ya iya. Maksudnya indikatornya harus tak kirimi. Kayak bandingkan dua indikator wong kreativitas siji kudu urip. Yang menurut Sun ini, Sun. Indikator. Ki aku ngene do penak ra sekali iki. Iki pengertiannya telu. Terus iki dhewe nggawe kesimpulan pengertiane. Kreativitas menurut kelompok itu kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru dengan keingintahuan yang besar setelah memiliki dorongan untuk berkembang dalam diri sendiri. Oke. Cuk ini cuk. Sejok. Ya wis, tak kirim link step. Apa? Gini gimana Nus? Ada yang kurang atau enggak Nus? Sejok. Udah siap. Untuk menciptakan sesuatu, untuk menciptakan ya sesuatu yang baru atau menciptakan suatu karya yang baru gitu, Cok. Iya. Dua sih sesuatu yang baru kan olah termasuk karya atau gagasan atau pikiran dulu kan sama aja loh. Untuk berkembang dalam diri sendiri dan memecahkan ini, Cok. Dan membantu memecahkan suatu permasalahan gitu, bisa nggak? Nah gitu untuk berkembang dalam apa Cuk?
untuk berkembang dalam diri sendiri dan dapat membantu seseorang dalam memecahkan suatu permasalahan. Ini Mm-mm. wis ini ya tak kirim Nus. Laptopku potato sih. Alah, dokumen. Kok ada Kamu ini? indikator Matanya ini kita disuruh ngapain nih? Aku barusan keluar mati listrik, Cok, tempatku. Ini masuk tim kelompok, Mbak. Oke, sudah kelompok 2. Oke, makasih ya, geng. Bye-bye. Oke. Wah, mampir-mampir. Dari ini apa? Mati lampu. Kayak ada metu. Sing indikatornya sing tak kirimi mau. itu ya udah aku kirim tuh indikator sama Yoga. Nah, itu Ini aku. Iyo, terus tak kirim cok aku cok nang kowe. Buka sih. Nanti sisanya nih kuwi. Terus indikatornya enggak piro ya kena ya. Kreativitas ki siji. Tapi emang bener sih. Memiliki rasa ingin tahu. Waduh. Sumbernya Solali Des. Apa? Sumbernya. Sumber. Hmm. Ya sumber ya. Sik. Lurun Des Nus. Ini. apa? Itu lagi satu. Ini satu lagi. Oh ya sumber. Aduh, kantong berarti laptop. Sabar. Bantingnya tuh kemudian gampang. Yakin. Indikator. Iki apa? Berpikir kritis. Ditulis ya aku kirim. Ya cok sik. Berpikir kritis siji. Wis indikator sing keluar iki. Sing dhewe gawe. Berpikir kritis terus apa? Dua kata-kata ding, ya memiliki apa sih? Memiliki cok. Oh ini aja. Mampu itu kece untuk liburan sih kira Kue sumbernya mana Nus? Sumbernya Nus. Itu udah aku kirim tuh. sumbernya tadi udah tak kirim ke Stefanus.
Ada aku kirim lagi sama Ibu. Siap. Gini aja Pak ya, yang indikatornya percaya diri dan mampu berpikir kritis gitu aja Pak. Coba kamu share screen-nya. Si. Rizky tulis di screen ya, Riz. Pakai gitu aja. Gimana nomor satunya? Ora gabungannya itu Joran. Indikatornya Apa? ora gabung Joran. Ya mau gabungannya nggak apa-apa sih. Untuk Kalau misalkan indikator, teman-teman sorry menyela sebentar ya. Untuk indikator nanti teman-teman definisikan dulu aja dari pendapat ahli A itu seperti apa, ahli B seperti apa, terus nanti baru dilihat ada benang merahnya enggak antara pendapat A dan B, lalu kalian terakhir buat kesimpulan gitu. baik Pak. Nah untuk indikatornya udah ketemu dari dua ahli, Sudah Pak. dari siapa? Dari Dari Sun. dari Hamzah B. Uno, Danudin Muhammad, sama dari Rianto Pak. Yang ini sing bener nggak si Rizky apa Stefanus? Aku ngirim itu sebenarnya. Dua itu sama aja itu ya. Sama. Oke. Nah, coba kalian pahami menurut si yang Ariana itu apa saja. Itu kan ada lancar, luas, horizontal, memerinci gitu ya. Jadi ada 4 indikatornya. Nah, coba kalian pahami maksudnya apa gitu ya. Nah, yang di atas itu kan ada kemampuan membuat analisis sintesis, kemudian tindakan dan rencana yang inovatif, percaya diri dan imajinatif. Nah, dari dua pendapat ini coba kalian lihat apakah ada indikator dari punyanya Rianto dan yang kedua tadi ada yang sama atau enggak. Kalau ada yang sama kan bisa dibahasakan sama gitu ya. Nah, nanti tinggal kalian membuat kesimpulan. Jadi indikator menurut kedua orang ini apa? Oke, terus jadi dilihat dulu dari dua pendapat itu ada nggak yang sama. Misalnya keluasan ini di bahasanya Ariana kan keluasan. Nah mungkin di bahasanya Arianto itu beda. Ada nggak sebenarnya maksudnya sama? Ya, dilihat benang merahnya. Itu ya teman-teman ya. Baik Pak. Ya, oke. Itu. Ariana. Itu Ariana ya. Iya. Saya itu Ariana. Saya Ariana. Bukan yang satunya itu toh. Ini aku yang Ariana itu dari aku Ki. Itu Walah, kirain kok pesan kok beda.
Yang setelah itu dari kamu, yang di atas tadi. Coba kirimin Nus yang Ariana Nus. Tuh, ya. Kalau yang coba yang nomor 1 kayak gini kesimpulannya siapa yang? Jadi kesimpulannya itu kan siswa memiliki kreativitas akan selalu aktif dalam proses pembelajaran. Nah, siswa itu tidak ingin diam diri atau pasif. Kemampuan. Dan akan selalu menjadi tantangan. Kayak gitu. Iya. Pokoknya intinya itu kan Ikan ini tuh nggak inget indikator dua indikator kita tak siji sing menurut Dewi kita tak siji lo indikator piye lho. tadi katanya Pak Hongki kan kita disuruh nyimpulin dulu toh per setiap indikator itu. Maksudnya setiap menurut ahli-ahlinya. Menurut keterkaitannya apa menurut kayak simbol kayaknya. Ya iya. Berarti dia kan intinya kayak sama aja kayak nyimpulin dulu toh, nyimpulin apa yang dimaksud dari ahli itu terkait indikatornya. Iya enggak? Apa kepiye? Tapi menurutku indikatornya siji sing menurut kelompoknya. Apa, Cok? Keterkaitannya iki antara dua indikator itu. Jadi kita bikin Oh, alah. Jadi kita bikin indikator itu kan. Dia nggak indikatornya berarti. Siji wae. Jadi, tapi si JKI berupa kayak kesimpulan mana toh? Kesimpulan antara dua indikator dari ahli. Si Wah, itu siapa ya? yang ini sih apa ya? Kemampuan apa ya? Keinginan iya ya. Bingung aku. Oke. Teke orang kira teke. Percaya diri dan lugas itu kan ada hubungannya kan? Iya, kemampuan menghasilkan ide yang bervariasi. Ini IP ya, Berarti keinginan Dewi bahasnya siswa atau ini? Apa seseorang? siswa. Nek sing kepindo ora siswa tapi nek sing pertama siswa. Jadi ini seseorang berarti ya. Keinginan seseorang untuk apa aja? Keinginan seseorang apa ya? Apa ya? Keinginan seseorang untuk menemukan hal baru. Jangan. Indikator berarti ini saya siapa itu? Siapa tadi yang masuk Pipin ya? Ora ono. Tadi ada 4 orang tadi langsung pindah. Bisa pindah. Gini aja. Keinginan seseorang untuk menunjukkan kreativitasnya. Terus video. Indikator des ora pengertian des. Oh, ala indikator toh. Oke, gua cukup.
Kok kayak pengertian nih iki. Matiin indikator. Indikatornya cuma satu doang apa berapa toh? Bebas sih. Ya bebas toh. Mau jaremu kesimpulan indikator siji karo loro. Iya, iya kesimpulannya kan yo ora tok siji ra apa-apa to. Aduh. Indikatornya sih Rasa ingin tahu yang besar. Iya iya, berarti Memiliki keinginan memiliki rasa keinginan tahu memiliki beda memiliki rasa keingin-tahuan yang tinggi gitu. ya gitulah, memiliki rasa keinginan tahu yang Yang tinggi apa yang besar? yang out of the box, Ini apa? keinginan tahu yang out of the box. Yang Ditulis tuh yang out of the box itu ada tuh. yang tinggi to. Iya, yang tinggi aja. Iya. Nah, terus Nah, yang ya, ketiga ini apa? Mampu berpikir kritis gitu, bisa nggak? Ya bisa. Nah, memiliki kepercayaan diri. Iya. terus Terus apa? terus ini Memiliki, aktif nah, gitu iya. loh, aktif gitu maksudnya tuh aktif, bukan pasif gitu loh. Berarti ini kata-katanya Iya, ya kata-kata nih. aktif dalam segala sesuatu gitu kan. Apa gimana? Aktif dalam segala sesuatu gitu kan. Ya pokoknya aktif dalam segala hal. Itu aja, Pak. Pokoknya aktif gitu, bukan pasif. Ya berarti dapat disimpulkan kita itu mendapatkan 4 indikator kreatif gitu kan menurut kelompok kita itu. Iya. Maksudnya gitu. Nah, kayak gini, apa mau nambah lagi ini? Ya Apa mungkin ini terlalu simpel? kalau dari Anda sedang memiliki ide-ide untuk menambahkan sesuatu juga bisa ditambahkan. Oh, Saya di sini. siap, Saudara Yoga. Saya berpikir sejenak. Ya. Atau mungkin kita ulang dari awal dulu jika ada tambahan itu kan. Oh ya, coba yang dari awal. Mungkin dibaca dulu. Kreativitas. Coba Yok, dirapin gitu Yok, biar enak dilihat. Di justify gitu. Justify gimana itu? CTRL-A. CTRL terus Klik itu. Nah, udah ini tuh sudah dari udah, tadi beginiin. memastikan saja. Kalau dari pengertian sih kayaknya udah pas sih. Ya, terus definisi kreatif menurut kelompok kita harus nanti apakah ada tambahan lagi? Itu di ini ajain. Di spasi. Apanya? Di enter kok spasi sih. Di enter itu. Aduh, hilang. itu Yok. Yang nomor 3 itu kan kalimat paling bawah itu loh. Ini ya. Gini. Nah, itu klik. Ini. Nah, enter. Nah. Seorang untuk menciptakan sesuatu yang baru. Atau menciptakan dengan keinginan tahu yang besar. Sesuatu yang baru
Yang besar atau sabar. Dengan Iya kan kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru. Nah, gimana cara menciptakan sesuatu yang baru itu kan mesti mempunyai keinginan yang besar gitu kan. Juga untuk mempunyai dorongan untuk berkembang juga kan mesti untuk menciptakan sesuatu yang baru itu. kayak digabung aja. Pada sini gabung. Gini, Nggak usah. Nggak, bukan. Maksudnya nggak usah dikasih koma. Yang ini aja, Pak ya. nah gini aja. Nah, Ini takdir menurut Stefanus gimana menurut Stefanus? Aku sih oke. Udah sih ya menurut. Nah, sekarang dorongan nomor untuk dua. memiliki dorongan untuk mengembangkan. Apa gini aja? Keinginan tahu yang besar serta memiliki dorongan untuk mengembangkan dirinya. Bisa sih. Jangan berkembang dalam diri sendiri gitu. Dorongan untuk mengembangkan. Atau mengembangkan perutnya. Ini aku, guys. Kembang. Oh, nenek dan dapat membantu seseorang dalam memecahkan suatu permasalahan. Gimana? Nek, dan dapat membantu seseorang dalam memecahkan suatu permasalahan. Kan nek kreatif kan untuk dewe sih. Itu loh, itu kan kalau dan dapat membantu seseorang dalam memecahkan suatu permasalahan. Nah, itu kreatif atau gimana? Kan biasanya kalau orang yang orang yang kreativitas itu kan kayak gini ya, kayak bisa apa sih? Kayak bisa menimbulkan ide-ide gitu. Jadi ya secara nggak langsung kan dia bisa kayak memecahkan masalah gitu nggak sih? Kayak punya solusi gitu loh. Next, nomor 2. Itu mengembangkan diri sendiri apa mengembangkan dirinya? Mengembangkan perutnya paling. Mengembangkan dirinya aja ya. Nah. Oke. Ini Sherina. Ini Sherina ngapain di sini? Penyusup kan? Sherina terkendala jaringan. Biasa. Sherina kelompok berapa? Kelompok 2. Kenapa di kelompok 4? Enggak apa-apa. Menemenin saya, Kak? Nemenin. Berarti udah fix itu yang nomor 1 yang pengertian. Sekarang nomor 2 gitu kan. Kreator. Wes ini ada pokoknya nomor. Itu biar kelihatan rapi ya. Biye. Ini apa awal kalimat kapital biar enak dilihat. Maksudnya bisa. Sherina ini kayaknya gangguan sinyal kayaknya. Betah sama awalnya Sherina. Gimana Rizky? Yang bawah itu yang nomor 2. Nah itu di kapitalin aja biar enak. Ini udah kapital kan? Enggak, yang di indikatornya. Ini? Gini. Nah.
sama yang indikator kelompok kita itu. Wekmu baru update Windows Roris. Wis, enak lah. Update Windows udah di yang ini ya. Wis ngene ya, clear ya. Ini yang kreativitas apa indikator menurut kelompok kita ini mau ditambahin apa enggak ini? Ya kalau menurutku sih sudah sih. Apa apa terlalu pendek indikatornya? Mungkin penjelasannya gitu sih. Kenapa Iya. kok? Penjelasannya ya. Keinginan seorang. Keinginan seseorang. Keinginan seseorang untuk menunjukkan kreativitas. Keinginan seseorang untuk coba ya tambahin ya keinginan seseorang untuk menunjukkan kreativitas. Teman-teman sebentar, maaf menyela ya. Di Ariana itu kan ada indikator lancar ya. Iya. Nah, lancar itu di atas ada nggak yang setara dengan lancar? Lancar yang dimaksud di sini kan adalah kemampuan menghasilkan banyak ide. Nah, di yang Rianto itu ada nggak yang setara itu? Itu yang A kali. Di Rianto nggak ada kayaknya. Di Rianto itu kan yang pertama itu tindakan dan rencana yang inovatif. Kemudian percaya diri dan imajinatif. Bukan berarti ya. Dedikasi. Kemudian membuat analisis dan sintesis. Nah, berarti kan indikator lancar di Rianto itu nggak ada, toh? Iya. Nah, jadi ini bisa apa namanya dua indikator ini kan kalau mau dikatakan dirangkum berarti kan yang lancar itu tidak ada. Nah, berarti kan pasti nanti ada indikator dari Rianto yang juga tidak ada di Ariana. Nah, maka itu saling melengkapi gitu. Oh ya, siap, Pak. Jadi di dalam indikator yang kalian buat itu adalah coba menggabungkan dua indikator ini gitu ya. Nah, kalau tidak ada yang saling beririsan berarti nanti indikator kalian ada 8. Tinggal kalian menjelaskan maksud dari setiap indikator itu apa gitu ya. Paham ya yang saya maksud begitu ya. Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Kalau saya lihat indikator yang kalian buat itu kan hanya baru mengacu ke salah satu. Ya. Nah, misalnya keinginan seseorang menunjukkan kreativitasnya itu dari indikator yang mana? Inovatif. Itu indikator yang nomor 1 nggak sih Pak, yang miliknya siapa itu? Hamzah. Yang menurutnya si Rianto itu Pak. Berarti kan nomor 1 itu kan keinginan siswa untuk melakukan tindakan dan rencana yang inovatif. Nah, kata kuncinya itu kan ada dipikirkan matang-matang terlebih dahulu. Nah, berarti kalau kalian rangkum coba, berarti ini indikator ini gimana cara kita melihat indikator ini terpenuhi? Ya, berarti kan secara eksplisit ada keinginan dari siswa untuk melakukan sesuatu secara terencana.
ada sisi inovatifnya juga, kemudian ada kematangan berpikirnya. Nah, itu penjelasannya indikator ini. Nah, jadi indikator pertama berarti adalah apa indikatornya? Indikatornya adalah ketika siswa melakukan suatu tindakan, maka tindakan itu adalah tindakan yang terencana, dan di dalam tindakan itu ada unsur inovatifnya. Kemudian sebelum melakukan tindakan, siswa memikirkan tindakan itu secara matang. Ya. Gitu ya. Oke, itu poin pertama. Tinggal kalian tuliskan coba ya. Iya, Pak. Oke. Ya, silakan bisa dilanjutkan. Baik, Pak. Ini apa saja? Berarti bentar. Tuh, dari yang ini aja, Bang. Hmm. Hmm. Ini yang menurut Ariana ide-ide semua aja. Sih. Berarti yang Rianto dulu aja sih. Kita kan nggak kayak saling berkaitan kan? Mm-mm. Berarti Cok, ya. Mungkin ya. Bukan keinginan Siswa keinginan siswa untuk ya. Kreativitas sama inovatif sama nggak sih, beda ya? Inovatif tuh kayak dia melakukannya nggak sih? Setahu aku tuh Apa? hampir sama loh. Inovatif sama kreatif. Inovatif kayak menciptakan suatu hal yang baru juga. Keinginan siswa untuk melakukan tindak podo aja kayak Cok. oh dibalik dong. Dan menghitung secara matang-matang untuk menemukan Mumet tenan. ini orang boleh seluruh. Oke. Mantap. Sip. Balik tak. Menentukan Percaya diri dan imajinatif kalau aktif kan iso dari siji. apa? Aktif harus percaya diri kan iso dari siji. Oh. Berarti memiliki Ini memiliki sifat yang aktif dan percaya diri untuk menemukan dan meneliti suatu untuk menemukan hal-hal baru atau ide-ide baru kali. Untuk apa enggak untuk melakukan ide-ide baru kan soalnya kan itu kan kayak sikap aja. Sikap dong, memiliki sikap yang aktif dan percaya diri serta imajinatif. Memiliki sikap percaya diri Aktif lah. Sikap aktif dan imajinatif
untuk membantu dalam apa? Dalam apa? Membantu apa melakukan? Membantu. Menyelesaikan Apa untuk mendorong gitu? dorong beca. Untuk mendorong seseorang. Untuk apa? Untuk mendorong seseorang Lebih ke pembelajaran, Des. ya, untuk mendorong siswa. Oh, gini aja. Memiliki sikap percaya diri dan imajinatif untuk mendorong siswa dalam aktif. Untuk mendorong siswa aktif di dalam pembelajaran. Tapi itu aktifnya jangan tulis. Memiliki sikap percaya diri dan imajinatif. Ini tahu maksudnya? Aktifnya dihapus. Nah, memiliki sikap percaya diri dan imajinatif untuk mendorong siswa agar menjadi aktif dalam pembelajaran. Oke. Lanjut. Kemampuan membuat analisis dan sintesis. Alah, apa kayak nggak mudeng. Langsung aja gunane Ariana. Sehingga mampu menganalisis dan mensintesis. Sehingga dapat meningkatkan kemampuan Analisis. Kemampuan dalam membuat. Kemampuan dalam membuat analisis dan sintesis. Ntar kamu ditanyain mampus kamu Yok. Ini kok langsung dirangkum 3 indikator. Berak siji-siji. Kena siji nggak diri 4 Kayak iki. terasa mumet. Nah, iki sing nggunane Ariana iki rata-rata ide-ide iki. No ide kabeh. Ya wis dirangkum ae. Piye tulis kabeh. Ini ae. Memiliki kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru. Menghasilkan ide-ide yang out of the box. Untuk menghasilkan ide-ide aja sih ini. Intinya nih hampir sama loh ide-idenya yang Ariana tuh. Untuk menghasilkan ide-ide dalam lingkup variasi dalam lingkup. apa ini sing dalam lingkup apa cok jadi dalam kabeh lo kon variasi Bos aku ora paham. Otakku ki cek liburan iki rung balik. Masukin ide-ide variasi koma terus ide baru wis masuk sing ketelu menghasilkan ide-ide mengembangkan dan kita lihat si Yoga berkreativitas. Iya. Menambah. Turu pena iki ya Allah. wis ini piye Yok.
Yuk, Hmm. itu yang ketiga, yang tadi memiliki kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru yang bervariasi ya kali. Apa mencangkup? Sabar, Ini bervariasi. Ini yang itu yang bervariasi, ide baru yang bervariasi ini mencakup akar beta ABC sing D ora dijelaske. Hmm. Yang mencakup variasi. apa enggak langsung aja. Jadi kemampuan menghasilkan ide-ide yang menghasilkan ide-ide yang apa ya? Memiliki kemampuan untuk menghasilkan ide-ide yang baru, koma, bervariasi, koma, dan ide yang detail dalam apa gitu loh. Gitu aja kayaknya. Ini Hasil masukkan ide-ide ini ide wis. ini Cok, ide-ide yang baru tadi itu. Masukkan ide-ide yang baru. Iya. Itu Cok dikasih Cok. Apa? Memiliki kemampuan untuk menghasilkan ide-ide yang baru. Ditambahin yang yo hilang malah. Apa? Menghasilkan ide-ide yang baru, Terus koma, bervariasi. Ditambahin yang Cok. Ide-ide yang baru. Bervariasi dan detail gitu aja. Dan detail gitu ya. Detail. Nah, terus tambahin kata-kata. Nah, apa ini kata-katanya? Untuk apa dalam dan detail dalam apa? Dalam untuk membantu siswa dalam berpikir kreatif. Untuk membantu. mungkin nek sing Ariana orang siswane lho. Tidak. Ya udah, nggak usah berarti seorang berarti. Berarti piye? Untuk membantu seseorang dalam berpikir kreatif. Ya, berpikir. Nah, kalau mau tambahin aja. Wis. Nus ada tambahan nggak Nus? Sudah semaksimal. Mungkin kayak gini aja lah ya. Dua menit lagi ya teman-teman ya. Tulis nama kelompoknya Yok.
Bar aku sapa? Stefanus Stefanus nemi piro? 662. 056. 56. Rizky dan Ini 97. Rizky Natalan ya. Sisanya Rizky Imlekan. Rizky Natalan. Kayak nganggu Z to ojo S. Engko aku motong kambing nih aku. Kok Ganti nama. Ini kita direkam 00 berapa jenengan? 00853. 0853 piye, Des? 0853 8401. 08 067. direkam asik kok. Kita itu membicarakan yang paling asik gitu kan. Bahasanya campuran. Nah, ini kan bahasanya Jawakarta. Lu ngerti gak? Kayak gini, ada temanku ngomong kayak gini. Kamu lagi di mana? Aku lagi di kene. Ya, gue lagi di kene, tahu enggak? Aku lagi di kene. Gue lagi dikit. Gua lagi di kene. Gue lagi di kene nih. Lu Stefanus ngomong bahasa Jawa lucu kayak. Gak terus bisa tuh. aku ajarin satu kata bahasa Jawa yang gampang lu. Sika. Ikutin aku, Nus. Apa? Ikutin aku. Ya, apa tuh? Asyhadu. Sika. Yuk, asyhadu dulu. Itu aku tahu, Cok. Astagfirullah. Itu loh, Riz, yang kau ajarin kamu sampai sekarang bilang itu terus ajarin, Riz. Sika DE. Sika di tidur. Ya. Tidor. Ya nih. Jangan ding. Jaga rusak. Jenengan kapan ning Jogja, Mas? Apa? Jenengan kapan ning Jogja? Apa tuh? Alah. Sama toh. Kayak Ya, aku toh. Semester 5. Apa kamu mau pertengahan semester? Stefanus. pertengahan semester asik kan, Riz. Waduh, aku nyusul. Tenan, besok kene suwi-suwi kontraane selantai, yakin. Kontrakannya entek enggak ya? Nanti kene kesuwen entek, masalah kan ki me ono angkatan anyar meneh, Bang. Nek entek ya. Turun ning masjid, toh. Ora entek aja. Turun ning masjid ya. Turun ning masjid di marbot apa. Ya. Woi, Gue jadi lah ngopo turun kene kabeh. kan kita kan ruang utama. Balik kok. Udah selesai disuruh balik. Riz, Kita tuh Rizky udah di Jogja belum, Riz? apa? Rizky udah di Jogja belum? Sudah. Udah? Tapi Rizky udah punya pacar, nggak bisa diajak main. Aku kemarin sama Yoga main. Kapan? Kemarin Sabtu. Ini Sabtu. Lucu Asik sih. banget. Aku Sabtu udah di Jogja tahu. Mau ngajak Oh. Maria tapi kok gak enak gitu kan, Riz. Kan Apa? ada Sabtu dolan, Mar. Wah, tulen terus. Raja Sabtu aja. kapan? Sabtu kapan? Sabtu wingi. Dewe ya kayak metu to. Soalnya kita kalau main nggak kayak anak-anak cewek sih ya. Upload gitu enggak ya. Nah, ini nggak main asik gitu kan, godain. Asik. Barang bagus. Itu Pipin tahu banyak channel. Channel. Ini aku
Sudah kembali semua ya ini ke ruang utama. Sudah, Pak. Gimana teman-teman di kelompoknya tadi? Seru? Seru, Pak. Seru ya. Sampai nggak ada yang mau, ada yang kelompok yang nggak kembali ya. Baik, kita akan mendengarkan ya tadi hasil diskusi dari 4 kelompok tadi. Cukup seru. Saya dan Pak Hongki berjalan-jalan ya dari satu kelompok ke kelompok yang lain itu. Silahkan sekarang kami tidak menunjuk ya. Silahkan yang kelompok mana yang ingin menyampaikan gagasan dan pendapatnya tadi terkait hasil diskusi yang sudah dilakukan. Silahkan. Dari kelompok 1, Pak. Oke, silakan. Ya, siapa? Putri boleh izin share screen? Ya, izin share screen ya, Pak. Oke, silakan. Udah. Ya, baik. Selamat pagi. Selamat pagi pada Bapak dosen serta teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 1 sudah mendiskusikan beberapa pendapat dari para ahli. Yang pertama itu mengenai kreativitas dan pendapat mengenai indikator kreatif. Nah, yang pertama ini kita sudah menemukan 3 pendapat menurut beberapa ahli. Yang pertama itu Pehkonen tahun 1997 itu menggunakan definisi Bergstrom yang merupakan ahli neuropsikologi yang menyebutkan bahwa kreativitas itu merupakan kinerja atau performance seorang individu yang menghasilkan sesuatu yang baru atau tidak. Yang kedua itu menurut Sternberg yang disebut bahwa three-phased model of creativity, yaitu kreativitas merupakan titik pertemuan yang khas antara 3 atribut psikologi, yakni intelijensi, gaya kognitif, dan kepribadian atau motivasi. Dan yang ketiga itu, menurut Cropley, menjelaskan bahwa pendapat paling sedikit 2 cara utama menggunakan istilah kreativitas. Sisi pertama itu mengacu pada satu jenis khusus yang berpikir atau fungsi mental yang sering disebut berpikir divergen, dan yang sisi lain itu kreativitas digunakan untuk menunjukkan pembuatan atau generation produk-produk yang dipandang atau persif kreatif seperti karya seni, arsitektur, atau musik. Nah, kita juga sudah merumuskan dari beberapa pendapat ahli tersebut, yaitu kreativitas merupakan suatu produk berpikir atau dalam hal ini berpikir kreatif yang melibatkan 3 titik pertemuan yang khas digunakan sebagai atribut psikologi seperti intelijensi, gaya kognitif, dan kepribadian atau motivasi untuk menghasilkan sesuatu yang baru dalam memandang suatu masalah atau situasi. Nah, itu merupakan rumusan dari ketiga pendapat ahli. Nah, kemudian adapun indikator kreatif menurut para ahli. Nah, yang pertama itu berpikir kreatif adalah aktivitas berpikir untuk menghasilkan sesuatu yang kreatif atau orisinil. Nah, ini dikutip dari Ariana, mengemukakan berpikir kreatif yaitu lancar. Nah, lancar ini adalah kemampuan menghasilkan banyak ide. Kedua itu ada luas. Nah, luas ini merupakan kemampuan menghasilkan ide-ide yang bervariasi. Kemudian yang ketiga itu adalah kemampuan menghasilkan ide baru atau ide yang sebelumnya tidak ada. Dan yang keempat itu memerinci. Nah, memerinci itu merupakan kemampuan mengembangkan atau menambahkan ide-ide sehingga dihasilkan ide yang rinci atau detail. Nah, yang kedua ini menurut Munandar.
yang berpendapat bahwa indikator kreativitas sebagai berikut. Yang pertama itu memiliki rasa ingin tahu yang besar, yang kedua sering mengajukan pertanyaan yang berbobot, yang ketiga memberikan banyak gagasan dan usul terhadap suatu masalah, yang keempat itu mampu menyatakan pendapat secara spontan dan tidak malu-malu, kelima itu mempunyai atau menghargai rasa keindahan, yang keenam mempunyai pendapat sendiri dan dapat mengungkapkannya, tidak mudah terpengaruh oleh orang lain, yang ketujuh itu ada memiliki rasa humor yang tinggi, yang kedelapan ada mempunyai daya imajinasi yang kuat, yang kesembilan mampu mengajukan pemikiran gagasan pemecahan masalah yang berbeda dari orang lain atau orisinil, dan 10 itu dapat bekerja sendiri, dan 11 itu senang mencoba hal-hal baru, dan yang ke-12 mampu mengembangkan atau memperinci suatu gagasan. Ini merupakan suatu kemampuan elaborasi. Nah, adapun rumusan dari indikator menurut kelompok kami. Yang pertama itu kelancaran. Nah, kelancaran ini apa sih? Nah, menurut kami itu kelancaran suatu kemampuan yang menghasilkan banyak ide di mana kita tuh harus memiliki rasa ingin tahu yang besar. Ya, seperti dapat mengajukan pertanyaan dan dapat memberikan gagasan terhadap suatu masalah. Kemudian ada keluasan. Nah, keluasan ini merupakan kemampuan menghasilkan ide-ide yang bervariasi seperti memiliki daya imajinasi yang kuat. Yang ketiga itu ada orisinil. Nah, orisinil itu merupakan gagasan tersendiri yang berbeda dari orang lain. Yang keempat itu ada elaborasi, itu mampu mengembangkan suatu gagasan secara terperinci. Dan yang kelima itu ada evaluasi. Evaluasi itu merupakan kemampuan itu mampu menelaah kesalahan yang ada dan mampu memperbaiki kesalahan tersebut. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih kelompok 1. Mungkin bisa ditampilkan yang kesimpulan kreativitas tadi Mas Yosapa. Oke, ya. Nah, teman-teman dari pendapat kelompok 1 ada yang ingin ditanyakan? Mungkin kalau ada hal-hal yang kurang jelas atau mungkin ada yang ingin diberi masukan, silahkan untuk kelompok 1. Tentang definisi kreativitas. Ya, jadi kalau kelompok 1 di sini kita lihat kreativitas itu dipandang sebagai suatu proses, suatu produk dari proses berpikir. Dalam hal ini berarti produk dari proses berpikir kreatif. Ya. Di sini dipandang dari sisi psikologi ini ya. Kalau kita melihat, karena di sini mendefinisikan kreativitas itu sebagai produk proses berpikir yang merupakan irisan. Kalau bahasa matematikanya itu irisan, 3 titik pertemuan. Jadi irisan dari 3 hal. Ya. Apa itu? Yaitu intelijensi, gaya kognitif, dan kepribadian. Ya. Jadi di dalam tema-tema yang dibahas di psikologi kognitif, itu ada gaya kognitif, ada kepribadian, dan intelijensi. Apa itu masing-masing sudah kalian pelajari, ini harusnya di psikologi pembelajaran, psikologi belajar dan pembelajaran. Apa itu intelijensi, apa itu gaya kognitif, dan apa itu kepribadian. Nah, kelompok ini memandang bahwa kreativitas itu adalah hasil berpikir, di mana dalam proses berpikir ini melibatkan 3 hal: gaya kognitif, kepribadian, dan intelijensi. Ya. Jadi itu menghasilkan sesuatu yang disebut kreativitas. Nah, produk ini dihasilkan dari proses apa? Proses mereka menyelesaikan suatu masalah. Nah, jadi ini yang bisa disimpulkan dari kelompok 1. Gitu ya. Nah, mungkin ada pendapat lain, silahkan. Mungkin tidak harus seperti ini ya. Ini satu sisi dari kelompok 1. Teman-teman dari kelompok 2, 3, dan 4 itu mungkin bisa punya pendapat lain. Silahkan kalau ada komentar, tambahan.
Tidak ada. Baik, bisa di scroll ke bawah ke indikator yang disimpulkan tadi. Oke, di sini kelompok dari dua pendapat itu merangkum dengan demikian indikator dari berpikir kreatif itu ada 5. Jadi ada kelancaran, kelulusan, orisinil, elaborasi, dan evaluasi, gitu ya. Di mana kelancaran yang dimaksud di sini adalah mungkin ada yang menggunakan bukan kelancaran tapi fluency, gitu ya. Itu sama saja juga ya. Kelancaran di sini maksudnya adalah kemampuan seseorang menghasilkan banyak ide terkait dengan suatu proses penyelesaian masalah atau proses menjawab pertanyaan. Nah, kelulusan itu bisa dipandang juga sebagai fleksibilitas, fleksibel. Fleksibel itu kan mampu beradaptasi dalam situasi apapun, gitu ya. Atau ketika ada situasi yang berubah, maka ada ide-ide yang bervariasi yang bermunculan untuk proses penyelesaian masalah biasanya. Kemudian originalitas itu beberapa ahli mungkin menyebutnya sebagai keaslian. Ya. Apa itu originalitas? Originalitas adalah suatu ide atau gagasan dihasilkan dari proses berpikirnya sendiri, gitu ya. Jadi itu keorisinalan. Jadi yang berbeda dari pendapat-pendapat yang sudah ada. Ya. Jadi kemudian elaborasi ini lebih memandang sebagai lebih mendetailkan ide-ide yang sudah ada, lebih detail lagi, lebih operasional lagi, begitu ya. Itu sisi elaborasi. Nah, kemudian di sini evaluasi terhadap proses kesalahan yang sudah dibuat, ya. Ini sebagai indikator. Nah, dari teman-teman yang lain mungkin menemukan indikator yang lain. Terima kasih kelompok 1. Kita beri aplaus untuk kelompok 1 secara virtual, begitu ya. Oke, terima kasih kelompok 1. Nah, karena keterbatasan waktu, tidak semua bisa mempresentasikan, begitu ya. Mungkin bisa di stop share dulu. Nah, nanti hasil diskusinya tolong diupload di forum di LMS ya teman-teman ya. Kemudian teman-teman bisa saling melihat pendapat yang lain. Nah, kemudian saya hanya ingin menguatkan beberapa poin yang sebenarnya juga sudah muncul, begitu ya. Sudah muncul ya teman-teman ya. Masih lagi. Oke, sudah muncul ya teman-teman. Oke, nah di sini saya hanya mencoba melihat mungkin sudah ada yang muncul tadi, mungkin juga belum. Ya, saya memetik pengertian kreativitas dari Runco, gitu ya. Runco mendefinisikan kreativitas sebagai proses konstruksi berpikir yang memuat proses berpikir divergen dan konvergen. Jadi divergen itu berarti dia bisa menyelesaikan suatu masalah dengan berbagai cara yang berbeda. Sedangkan konvergennya di sini yang dimaksudkan adalah dengan cara-cara yang berbeda itu akhirnya dia bisa menemukan suatu titik fokus yang bisa merangkum semua proses berpikir ini dan bisa menjelaskan keterkaitan satu sama lain. Jadi di sini kreativitas dalam definisi ini berarti
dia memandang kreativitas sebagai suatu proses yang menggabungkan antara proses berpikir divergen dan konvergen. Nah, kemudian Hylock tadi juga sudah muncul di kelompok 1 tadi ya. Hylock memandang kreativitas itu sebagai kemampuan untuk melihat keterhubungan. Keterhubungan apa? Keterhubungan antara ide-ide, antara proses-proses penyelesaian suatu masalah, teknik-teknik penyelesaian suatu masalah ya. Jadi di sini lebih ditekankan bahwa kreativitas itu dipandang dia bisa melihat keterkaitan antara satu sama lain dalam proses penyelesaian masalah. Nah, Rutetsky tahun 76 itu mengkarakteristik kreativitas dalam konteks penemuan masalah dan penyelesaian masalah, gitu ya. Jadi ada tiga hal yang mencerminkan kreativitas, ada proses penemuan di situ, ada kebebasan dalam proses berpikir dan originalitas. Ya. Kemudian Holland menambahkan pendapatnya Rutetsky, bukan hanya 3 tetapi ada 4, yaitu elaborasi dan sensitivitas. Apa itu elaborasi? Elaborasi adalah orang itu bisa mendetailkan pendapat-pendapat yang sudah muncul sebelumnya. Jadi lebih elaborasi itu lebih membuat lebih terperinci, lebih detail begitu ya, ide-ide yang sudah muncul. Lalu apa itu sensitivitas? Sensitivitas itu adalah orang itu bisa memberi kritik yang kritis terhadap metode-metode standar yang sudah ditemukan. Jadi kata kuncinya di sini memberi kritik yang kritis. Jadi kritik itu didasarkan atas proses berpikir kritis, ya. Bukan hanya sekedar mengkritik, tetapi kritik yang kritis terhadap model-model yang standar. Nah, tentu tidak hanya sekedar mengkritik begitu ya, tetapi juga memberikan sesuatu yang baru, perubahan terhadap metode-metode yang standar. Nah, kemudian kreativitas yang lain didefinisikan oleh Balka di tahun 74. Ini Balka itu mengenalkan kriteria untuk mengukur kemampuan kreativitas, atau sebenarnya bisa juga sebagai indikator dari proses berpikir kreatif. Ya. Nah, yang pertama berpikir konvergen, di mana berpikir konvergen ini dikarakteristik oleh bahwa seseorang itu mampu menemukan pola-pola tertentu dari suatu proses atau dari suatu masalah. Kemudian dia juga mampu memecah pemikiran-pemikiran yang sudah mapan ke hal-hal yang lebih rigid lagi, ya. Jadi kalau dalam bahasanya si Holland itu adalah elaborasi, ya. Kemudian kriteria yang lain adalah berpikir divergen, di mana berpikir divergen ini dikarakteristik oleh bahwa seseorang itu bisa memformulasikan hipotesis secara matematis, lalu mengevaluasi ide matematik yang tidak biasa, kemudian mengidentifikasi apa yang hilang dari suatu masalah, lalu memisahkan masalah-masalah umum ke yang lebih spesifik. Nah, kemudian Torrance, ini juga tadi sudah muncul di salah satu kelompok gitu ya. Torrance ini yang paling lama, paling tahun 66 gitu ya, memandang kreatif itu adalah suatu proses. Proses yang bagaimana? Proses yang membuat seseorang itu peka bahwa di situ ada masalah, ada suatu kekurangan, ada suatu kesenjangan. Jadi ada suatu gap di antara apa yang sudah dipahami dan apa yang informasi yang baru masuk gitu ya. Bahwa dia menjadi peka ada unsur yang hilang atau disharmoni dari suatu fenomena tertentu. Nah, kemudian yang kedua mengidentifikasi kesulitan, mencari solusi, membuat estimasi dan seterusnya. Nah,
Kemudian melakukan pengujian ulang terhadap hipotesis yang sudah dirumuskan tadi, dan akhirnya dia bisa mengkomunikasikan. Jadi proses apa yang diutarakan Torres itu adalah suatu proses di mana memenuhi 4 kriteria itu. Itulah kreativitas menurut Torres. Nah, lalu saya hanya akan melihat 2 indikator berpikir kreatif. Ini yang paling sering digunakan, gitu ya teman-teman. Tadi juga sudah ada yang muncul. Jadi indikator berpikir kreatif pertama yang dirumuskan oleh Torrens, yang diungkapkan oleh Silver tahun 1997. Jadi ada, menurut Torrens itu ada 3 indikator berpikir kreatif, yaitu yang pertama kefasihan atau fluensi, tadi ada yang mengistilahkan kelancaran begitu ya. Kemudian ada fleksibilitas, nah, tadi ada juga yang mendefinisikan sebagai keluasan, itu sama sebenarnya. Dan yang terakhir adalah kebaruan atau novelty. Nah, apa maksud dari masing-masing? Kefasihan itu mengacu pada banyaknya ide yang dibuat dalam merespon suatu perintah. Ya. Jadi kalau dia diberi suatu perintah, gitu ya, maka semakin banyak respon yang diberikan untuk melakukan perintah, maka dia dikatakan semakin fasih. Gitu ya. Kemudian fleksibilitas adalah tampak pada perubahan-perubahan pendekatan ketika merespon perintah. Mungkin ketika di perintah ini responnya seperti ini, lalu di perintah yang saling terkait, lalu ada perubahan pendekatan yang dilakukan lagi. Gitu ya. Lalu kebaruan ini adalah originalitas, keaslian ide yang dibuat dalam respon perintah. Ini indikator di dalam menurut Torrens yang diungkapkan oleh Silver tahun 1997. Nah, ini bisa kalian baca sendiri terkait dengan produk berpikir kreatif dan hubungan antara kefasihan dalam pengajuan dan pemecahan masalah. Ya. Nah, indikator berpikir kreatif yang lain adalah yang diungkapkan oleh William yang dituliskan dalam papernya Tatak ya, tahun 2018, yaitu originalitas, kelancaran, kelenturan, dan elaborasi. Ya, jadi kalau kalian lihat tadi apa yang diungkapkan Tatak tadi sebenarnya mengembangkan dari apa yang diungkapkan oleh Torrens gitu ya. Jadi originalitas tadi sudah diungkapkan oleh Torrens, kelancaran juga, kelenturan juga sudah. Yang belum tercakup di dalam Torrens tadi adalah elaborasi. Nah, ini indikator originalitas gitu. Apa indikatornya adalah kemampuan untuk berpikir dengan cara yang baru dan mengungkapkan dengan cara yang unik, gitu ya. Menghasilkan pemikiran-pemikiran yang tidak lazim, kemudian mencoba berpikir dengan cara yang lain. Nah, itu originalitas menurut William. Nah, ini kelancaran, menghasilkan pemikiran atau pertanyaan dalam jumlah yang banyak. Nah, kemudian kelenturan adalah mudah berpikir dari satu jenis berpikir ke jenis berpikir yang lain. Gitu ya. Nah, kemudian elaborasi adalah tadi sudah saya jelaskan juga bahwa kemampuan seseorang memerinci ide atau objek atau gagasan orang lain secara lebih detail. Nah, ini 2 indikator dari ahli yang banyak sampai sekarang bahkan dirujuk begitu ya untuk mendefinisikan proses berpikir kreatif. Bagaimana seseorang dikatakan memiliki kemampuan berpikir kreatif. Nah, itu yang bisa saya sampaikan sebagai penguatan untuk teman-teman. Jadi kita hari ini sudah belajar tentang mendefinisikan apa itu kreativitas,
dan apa itu indikator kemampuan berpikir kreatif. Nah, harapannya nanti teman-teman bisa menggunakan definisi dan indikator ini untuk mengerjakan tugas 2, yaitu mencari orang-orang yang punya ide-ide kreatif atau mungkin juga suatu kelompok yang memiliki ide-ide kreatif terkait dengan proses pembelajaran. Baik, dari saya itu yang bisa saya sampaikan. Dari Pak Arif, ada yang mau ditambahkan? Ya, baik. Baik, terima kasih teman-teman atas kehadiran siang ini. Lalu untuk materi semua sudah ada di LMS, teman-teman bisa mendownload ya. Kemudian jangan lupa mengupload hasil diskusinya di forum diskusi begitu ya. Lalu diberi, jangan lupa di filenya diberi nama kelompok dan anggotanya begitu ya. Baik, adakah yang mau ditanyakan teman-teman terkait dengan kuliah ini? Cukup? Oke. Baik, terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk mengupload ya tugas satunya. Terima kasih Pak Arif sudah hadir bersama kita siang ini. Sehat selalu untuk kalian. Ya, jangan lupa untuk jaga protokol kesehatan ketika berinteraksi dengan orang lain. Satu lagi, jangan lupa untuk selalu tersenyum dan bahagia selalu. Selamat siang, selamat melanjutkan kuliah yang lain di hari ini. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih, Terima Pak. kasih Pak. Selamat siang. Teman-teman.